Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wa alika ya khairul anam. Karim anta wa khuluqin azim washfa'lana bil karim amma ba'du. Pada para mahasiswa mahasiswi semester 6 dan semester yang lain ya, boleh kalau belajar prodi hukum warga Islam Fakultas Syariah yang Bengkulu yang saya cintai. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari i'rab, rofa, i'rab nasab yang untuk isim. Kita juga sempat menyinggung tentang i'rab jar untuk isim. Nah, pada pelajaran sekarang kita akan belajar tentang i'rabnya isim yang i'rab jar. Nanti ada dua, ada idhofah sama huruf ya. Ada tiga ya. Ada yang kemasukan huruf jar, ada yang menjadi idhofah, dan nanti ada pembahasan tentang dhorof. Karena dhorof ini ada hubungannya dengan idhofah. Sebelum membahas lebih lanjut, kita review sebentar bahwa pada pelajaran i'rab rofa kemarin kita tahu i'rab rofa itu tanda utamanya adalah dhammah ya. Untuk isim tanda utamanya adalah dhammah. Untuk rofa tanda utamanya dhammah. Untuk nasab tanda utamanya adalah fathah. Rofa juga punya tanda lain, diantaranya adalah alif dan wawu. Nasab juga punya tanda lain, diantaranya adalah ada ya, ada kasroh, ada alif. Nah, adapun kalau jar, i'rab jar itu tanda utamanya adalah kasroh ya. Jadi misalnya Muhammadun itu berarti dia rofa, Muhammadan berarti dia nasab, Muhammadin berarti dia jar. Kenapa bisa berubah Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun? Dikarenakan ada amil-amil atau pengaruh-pengaruh yang masuk kepada kata tersebut. Yang pengaruh itu berbeda-beda pengaruhnya, sehingga perubahannya pun juga berbeda-beda. Nah, perubahan itu letaknya ada di akhir kata, di huruf terakhir. Kalau Muhammadun berarti di dalnya ya, Muhammadun. Itu bisa dan, bisa din, bisa dun. Nah, baik, kita teruskan pelajaran yang ke-8 sambil saya ingatkan lagi untuk mereview kembali materi-materi yang telah saya sampaikan sebelumnya ya, karena ini nyambung terus. Isim-isim yang dibaca jar, idhofah dan dhorof. Seperti biasanya ada beberapa kosakata yang harus kita pelajari, kita hafal, minimal setengah hafal. Setengah hafal itu tandanya adalah ketika kita disuguhkan kata-kata ini, maka kita bisa membaca tanpa harokat dan mengetahui maknanya apa. Saya mulai. Ini pertama huruf kaf ya, huruf k, k. Ada k. K itu dalam bahasa Arab artinya seperti. Kemudian sawabun, tawabun. Tawabun artinya pahala ya. Tawabun artinya pahala. Kemudian kathirun, bacanya kathirun artinya banyak. Kathirun artinya banyak. Ini saya berbesar biar
apa ya. Kemudian ini bacanya muhsinun. Muhsinun itu yang berbuat baik, yang berbuat kebaikan. Dari ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun ya. Jadi kalau kita sering mendengar kata ihsan, iman, Islam, ihsan, ihsan itu pelakunya namanya muhsin. Muhsinun, orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kemudian fiqhun artinya paham ya. Jadi ilmu fikih itu secara bahasa fiqhun artinya paham, al-fahmu. Kemudian ini biasanya ditanyakan di ujian kompre ya. Apa arti fikih secara bahasa? Fikih itu ya al-fahmu, paham. Kemudian taksimun artinya pembagian. Terus arba'atun artinya 4. Admun ini tulang ya, balung, bahasa Jawa ini balung, bahasa Indonesia tulang ya. Kalau tulang itu bahasa Padangnya apa? Padang apa Medan ya? Paman atau Pak D ya, tulang. Kemudian maitatun bangkai. Najasun ya, najasun bisa itu najis. Naumun tidur. Imam. Makmum. Amama. Nah ini beda. Ini hamzahnya ada di atas, tulisan hamzahnya atas berarti amama, artinya di depan. Kalau hamzahnya di bawah, imamun, yang mendepani berarti imam ya. Ini punya akar kata yang sama ya. Amama, imamun, makmumun, sama-sama artinya depan, asal katanya berada di depan. Kalau imamun itu yang menjadi di depan, kalau makmumun itu yang didepani, berarti dia di belakang. Kalau amama posisi depan. Kemudian ba'da ini setelah ya, kita sering mendengar ba'da zuhur, ba'da isya, ba'da sahur ya, ba'da itu artinya setelah. Isya'un waktu isya. Ghuslun ya, ghuslun artinya membasuh. Kalau pakai dhammah, ghuslun artinya mandi. Makanya niat mandi itu kan nawaitul ghusla, bukan nawaitul ghusla, tapi nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ghuslun membasuh. Kalau ghuslun mandi. Kemudian tibahun artinya sama, menyama itu mensucikan kulit binatang. Jadi kulit binatang itu yang bangkai binatang yang seperti harimau itu misalnya ya, itu kulitnya kan najis ya. Itu bisa suci dengan cara dibal itu disama itu direndam dengan cairan-cairan yang mengandung unsur-unsur pahit dan unsur-unsur sepet, di mana unsur-unsur itu bisa menghilangkan darah-darah dan lemak-lemak yang terkandung di dalam kulit bangkai binatang tadi. Kemudian rijlun itu artinya kaki. Kalau rojulun orang laki-laki, kalau rijlun kaki. Kemudian ka'bun itu mata kaki ya, mata kaki yang ada 2 itu. Baulun air kencing ya. Baulun air kencing. Kemudian waitun itu feses itu apa ya, kotoran buang air besar itu ya, waitun. Hurubun peristiwa terbenam
peristiwa terbenam di arah barat. Syamsun, syamsun, matahari. Rabbun, zat yang mengatur. Alamun, bukan alimun ya, itu bukan kasroh lamnya tapi fathah. Alamun artinya alam, ya alam ini. Alamud dunia berarti alam dunia. Alamul akhirah berarti alam akhirah. Alamul insan berarti alam manusia. Alamul jinni berarti alam jin. Alamun nabat berarti alam tumbuhan, itu alam. Kemudian kulun ini setiap, bisa berarti setiap, bisa berarti seluruh ya, bisa berarti sebagian, itu dalam pembahasan balaghah itu ada. Rokatun itu rokaat ya. Rokatun rokaat. Rokaat apa ya? Rokaat sholat. Indah artinya di sisi. Indal masjidi berarti di samping masjid. Indal baiti berarti di samping rumah. Indi berarti di sampingku. Indana di samping kita. Qiyamun itu berdiri. Kalau qiyamul lail berdiri di malam hari, maksudnya ketika di malam hari itu bangun kemudian beribadah, itu namanya qiyamul lail. Apa isinya? Isinya sholat dan zikir, baca Quran dan ibadah-ibadah lain termasuk qiyamul lail. Mashun itu mengusap. Mashun dari masaha yamsahu mashan, mashun mashin, mengusap. Udunun telinga. Udunun, udunan, udunin. Udunun telinga. Baik, itu kosakata ditulis ya, dibaca berulang-ulang minimal setengah hafal, ditulis sama harokatnya bersama dengan artinya. Kemudian kaidahnya, langsung kaidah ke isim yang i'rab jar tadi ya. Jika ada isim didahului oleh salah satu huruf jar, maka isim itu dibaca jar ya. Jadi kapan isim itu i'rabnya jar? Pertama adalah ketika diawali atau didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Kita sudah bahas dulu, pernah kita singgung. Ada min ya. Min artinya dari. Jadi kalau ada kata awalnya min, berarti kata setelah min tadi itu adalah i'rabnya jar. Nah, misalnya ada al-masjidu. Al-masjidu kemasukan min menjadi minal masjidi. Nah, karena kemasukan min, al-masjidu yang asalnya itu adalah du dhamma, maka dunya menjadi kasroh, menjadi minal masjidi. Kenapa? Karena kemasukan min. Kamu mau kemana? Nanti saya mau ke ini pakai huruf ila. Ila artinya ke. Misalnya al-madrasatu. Al-madrasatu artinya sekolah, madrasah, pakai dhammah tuh. Ketika kemasukan ila, maka dia jar. Jar itu kasroh. Ilal madrasati. Kemana kamu mau kemana? Ilal madrasati, ke madrasah. Al madrasatu menjadi al madrasati di kasroh dikarenakan dia kemasukan huruf ila. Kemudian an itu dari. Bedanya apa min dengan an? Kalau an itu melewati ya. Jadi kamu dapat ini dari mana? Dari si A, dari si B, dari si C. Melewati si A, melewati si B, melewati si C. Nah, itu pakai an. Maka dalam hadis itu kan melewati semua. Kamu hadis ini dari mana? Dari periwayat ini, dari tabi'in ini, dari sahabat ini, dari Rasulullah. Melewati. Dari Rasulullah ke perawi itu melewati. Makanya pakai an. Ya, pakai an. Artinya dari juga.
Kemudian ala artinya di atas, artinya di atas. Misalnya di mana bukunya? Di atas meja. Meja itu bahasa Arabnya al-maktabu. Al-maktabu. Bu ketika kemasukan ala menjadi al-maktabi. Bi ya, dibaca jar. Jar itu tanda utamanya adalah kasroh. Kemudian fi di dalam, ya, di dalam. Di mana bukunya? Di dalam tas. Tas itu al-mahfadhatu. Tas, al-mahfadhatu, tas. Ketika kemasukan fi menjadi al-mahfadhah fi. Ya, bi dengan. Kamu dengan apa menulis? Oh, dengan pena. Berarti bil al-qalamu dimasukkan bi menjadi bil qalami, ya. Mu menjadi mi karena kemasukan bi, ya, menjadi majrur. Ka seperti. Nah, dia seperti bulan, berarti al-qamaru kemasukan ka menjadi kal qamari. Dia seperti bulan. Dia seperti cahaya, berarti kan nuri. Dari kata an-nuru kemasukan ka menjadi ka an-nuri, kan nuri. Kemudian li itu untuk atau karena, ya. Misalnya kamu ini mengerjakan harus karena Allah. Allah itu Allahu. Kemasukan li menjadi lillahi. Ya. Ini untuk siapa? Ini untuk Muhammad. Muhammadun. Kemasukan li menjadi li Muhammadin. Ya. Menjadi li Muhammadin. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini sudah kita jelaskan juga tadi. Ini ada yang pertama minat taksimati, ya, minat taksimati. Nah, at-taksimati ini adalah isim yang dibaca jar. Yang mengejarkan siapa? Yaitu huruf min, ya, huruf min. Kemudian i'rabnya jar, berarti dia punya tandanya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena at-taksimati ini adalah jamak, bentuknya jamak muannas salim, ya, bentuknya jamak muannas salim. Kemarin sudah ada tabel itu, ya, ada tabel rofaknya. Misalnya isim mufrad itu rofak menggunakan dhamma, kemudian nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh. Jamak muannas salim ketika rofak menggunakan dhamma. Muslimatun ketika nasab menggunakan kasroh. Muslimatin ketika jar menggunakan kasroh juga. Muslimatin. Nah, ini at-taksimatu rofa, kalau nasab at-taksimati kasroh, ketika jar juga kasroh at-taksimati. Maka di sini ketika memasukkan min, at-taks menjadi minat taksimati. Jadi kalau kita uraikan, at-taksimati ini i'rabnya adalah i'rab jar. Dia majrurun, isim yang dibaca jar. Siapa yang mengejarkan? Min, yaitu huruf min. Kalau jar pasti dia punya tandanya apa? Kasroh. Kenapa ditandai dengan kasroh? Karena bentuknya adalah jamak muannas salim. Kemudian yang kedua, ilal mirfaqaini. Ilal mirfaqaini, ya. Ini al mirfaqaini bentuknya isim musanna, ya, seperti kita jelaskan kemarin. Mufradnya mirfaqun. Al mirfaqu artinya siku. Kalau dua siku, al mirfaqoni, itu kalau rofa menggunakan alif. Kalau nasab sama jar menggunakan ya, al mirfaqaini. Maka di sini karena kemasukan ila, dia harus jar. Jar tandanya adalah ya untuk isim musanna. Kita lihat kembali tabel kemarin, ya. Dilihat sendiri nanti tabel tanda-tanda i'rabnya. Ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Sampai ke siku. Ini kalau membasuh tangan itu sampai ke siku. Jadi sikunya itu jangan cuma sampai sini, tapi harus melebihi sikunya.
harus terkena semua air. Ilal mirfaqaini. Al mirfaqaini ini adalah majrurun. Majrurun itu isim yang dijarkan. Dengan apa? Dengan huruf ila. Tandanya apa? Tandanya adalah ya. Kenapa ya? Karena bentuknya adalah isim musanna. Kemudian nomor 3, anil islami. Al islami ini ismun majrurun, isim yang dijarkan bi an, dengan huruf an. Kemudian alamat jarnya, tanda jarnya adalah mi kasroh. Kenapa? Karena bentuknya adalah isim mufrad. Al islamu itu isim mufrad. Yang keempat, alal muta'allimi, ya, alal muta'allimi, atas pelajar. Al muta'allimi asalnya al muta'allimu, kemasukan ala menjadi alal muta'allimi. Al muta'allimi ini adalah isim yang majrur, yang dijarkan dengan ala. Tanda jarnya adalah kasroh karena bentuknya adalah isim mufrad. Yang kelima, fil fikhi. Al fikhi asalnya al fikhu, kemasukan fi menjadi al fikhi, fil fikhi. Fil al fikhi adalah isim yang majrur, isim yang dijarkan dengan menggunakan fi. Tandanya apa? Tandanya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena bentuknya adalah isim mufrad. Kemudian nomor 6, bima'in, ya, bima'in. Nah, dari kata ma'un artinya air, dengan air, bima'in dengan air. Ma'un kemasukan fi menjadi ma'in, bima'in. Ma'in adalah isim yang majrur. Majrur itu yang dijarkan. Dengan apa? Dengan huruf bi. Nah, majrur pasti dia punya tanda. Tandanya apa ini? Tandanya dilihat di huruf terakhir, yaitu hamzah in. Berarti tandanya adalah kasroh. Kenapa ditandai dengan kasroh? Karena bentuknya isim mufrad. Yang ketujuh, kal muhsinina. Kal muhsinina, ya, seperti orang-orang yang berbuat kebaikan. Al muhsinina. Nah, asalnya apa? Asalnya al muhsinuna. Ini bentuknya jamak mudzakkar salim. Al muhsinuna, kemasukan ka menjadi al muhsinina. Al muhsinina ini adalah isim yang majrur, yang dijarkan. Tanda utamanya apa? Tanda utamanya adalah tandanya apa? Tandanya adalah ya. Kenapa? Karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Dilihat kembali tabel kemarin, ya. Tabel ketika rofa itu apa, ketika nasab apa, ketika jar itu apa. Untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, isim musanna sama jamak mudzakkar salim, ya. Sama ada asmaul khamsah kemarin juga sudah kita bahas. Liftawabi, at-tawabi pahala, kemasukan lim menjadi at-tawabi, asalnya at-tawabu, kemasukan lim menjadi liftawabi. At-tawabi ini isim yang majrur. Yang majrurkan siapa? Li. Nah, tandanya apa dia majrur? Tandanya adalah huruf kasroh. Ya, harokat kasroh yang ada di huruf ba-nya. Kenapa diharokati kasroh? Karena at-tawabi itu bentuknya isim mufrad. Nah, dalam tata bahasa Arab, susunan ini disebut dengan susunan jar majrur, ya. Jadi ini susunan jar majrur. Jar itu artinya huruf yang mengejarkan, yang menjadikan dia jar. Majrur itu yang dijarkan. Jadi misalnya anil islami, berarti an itu adalah jarnya, huruf jarnya. Al islami itu adalah majrurnya. Maka anil islami adalah susunan jar majrur. Huruf jar disebut jar, dan isim yang didahului oleh huruf jar disebut majrur. Jadi pada susunan fil fikhi, misalnya fi adalah huruf jarnya dan al fikhi adalah majrurnya. Nah, saya kira bisa dipahami, ya. Kemudian susunan jar majrur
dapat berstatus sebagai khobar. Dalam keadaan seperti ini, i'rabnya jar plus majrur sesuai statusnya sebagai jar majrur. Maksudnya gini, tadi kan ada fil masjidi, fil fikhi, ilal mirfaqaini, alal muta'allimi, minat taksimati. Susunan-susunan tadi itu susunan yang terdiri dari jar dan majrur itu bisa dijadikan khobar ya. Jadi khobar itu tidak hanya misalnya